Perdagangan online ya, Oke, perdagangan online. Di situ berarti terdapat kontrak elektronik. Oke, kembali lagi bersama saya Sales, YouTuber satu-satunya Sales paling ganteng muka terbatas. Kali ini saya kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial tentunya ya. Lihat aja di sebelah ya, agak senyum kayak gimana gitu ya. Dan sebagai info sebelum kita mulai, ini wanita karir yang sangat sulit sebenarnya diajak untuk berbicara di depan kamera. Entah bagaimana, apa alasannya nanti kita gali ya. Selamat sore Mbak Merda. Selamat sore Bang Willy. Oke. Bang Cerah Willy banget ganteng. ya. Iya, soalnya ada Bang Willy. Wah, luar biasa. Ya Mbak Mer. Iya, gimana? Honestly, sales YouTuber ini merupakan backgroundnya salesman. Yang notabene banyak mungkin ya, termasuk saya pribadi, pemahaman hukumnya teman-teman sales itu sangat minim. Nah, dari sisi Mbak Mer sendiri, apa sih yang perlu kami ketahui paling dasar dari hukum dan untuk melindungi keseharian harian kami seperti itu, Mbak Mer? Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang sales dan marketing ya, karena dari sudut pandang saya itu yang saya lihat kalau sales itu fungsinya lain dan marketing itu fungsinya juga berbeda dia. Setuju. Jadi kalau kita berbicara tentang sales dan marketing itu berarti kita berbicara soal produk ya. Ya. Produk dan perusahaan. Benar serta kelompok dagang. Ya. Jadi hal itu tuh berkaitan dengan barang dan jasa. Barang dan jasa. Barang dan jasa. Jadi kalau kita berbicara tentang barang dan jasa berarti kita berbicara tentang suatu produk yang akan kita jual ya. Yang benar. akan kita jual. Sehingga produk itu harus mempunyai nilai ya, terus harus mempunyai izin ya kan, supaya tidak menyalahi aturan, terus harus mempunyai spesifikasi khusus, penjelasan khusus terhadap konsumen apa yang dia jual gitu. Oke. Itu dari sisi produk ya? Iya, Mbak dari Mer, sisi ya? produk. Nah, kalau kita berbicara dari sisi SDM nih, Sumber daya manusia. Sumber daya manusianya itu, kami ini kan pada dasarnya adalah pejuang yang mengantarkan barang, dalam artian menjual barang dari produsen ke konsumen. Dan tentunya dari rentan produsen ke konsumen ini ada hal yang harus kita hadapi. Nah, bagaimana dari sudut pandang hukum seperti itu, Mbak Mer? Itu kita masuk berarti ke perlindungan konsumen ya. Oke, perlindungan konsumen. Kalau kita membahas yang di sini, makanya yang mau dibahas ini mengenai perlindungan terhadap si sales dan marketingnya atau perlindungan terhadap si konsumen. Karena kalau kita berbicara jalannya suatu produk, misalnya pengiriman barang ya, misalnya dari kota A ke kota B gitu ya. Di tengah jalan dia ini rusak. Di tengah jalan. Jadi begitu dia sampai di konsumen, barang itu sudah tidak sesuai dengan perjanjian awal ya kan. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang perdagangan online ya, perdagangan online. Di situ berarti terdapat kontrak elektronik. Kontrak elektronik. Jadi yang sudah disepakati pada saat terjadinya transaksi itu. Jadi dagang itu perbuatan hukumnya itu tunai, jual beli itu tunai. Jadi terjadi secara langsung. Ya, kalau online ya, benar-benar. Jadi kalau dia online itu ada beberapa resiko. Jadi resiko itu bisa di konsumen, bisa di pembawa barang atau pengantar barang, bisa juga di pedagang. Tergantung ini dilihat dari segi mana. Kalau misalnya dia terjadi pada saat pengiriman dia rusak di jalan, berarti itu pertanggungjawabannya si ekspedisi ya, pengirim barang. Makanya disarankan atau diwajibkan sebenarnya. Kalau saya sih menyarankan ya, tidak diwajibkan, bahwa segala sesuatu itu harus diberikan jaminan asuransi. Nah, jadi perlindungan hukumnya itu ada di asuransinya. Sama seperti barang. Nah, ketika si konsumen melihat bentuknya kotak awalnya barang ini, begitu sampai di konsumen berbeda. Bentuknya segitiga, kan udah lain dia kan. Berarti udah berbeda dia. Pertama kotak, terus nyampainya kok segitiga. Nah, ini kerusakannya ada di mana? Kalau memang si penjualnya nakal gitu ya, bohong, tidak sesuai dengan apa mau konsumen, apa yang awalnya diperjanjikan itu bisa dituntut secara perdata dan pidana. Wow, berarti itu sebentar sales YouTuber ya. Artinya ketidaksesuaian deskripsi kali ya atau apa itu ternyata bisa ini ya kena perdata juga, perdata dan
pidana. Ya, Itu kalau perlu dicatat ya sobat sales YouTuber. betul, karena jadi konsumen itu ada namanya undang-undang perlindungan konsumen. Ya, jadi dia itu diatur tentang hak-hak tentang barang tentang konsumsi, tentang mendapatkan kesesuaian barang, tentang perlindungan hukum untuk konsumen, tentang advokasinya, maksud saya tuh dia diatur semua di dalam undang-undang perlindungan konsumen. Jadi makanya kalau misalnya barangnya tidak sesuai dengan apa yang dilihat konsumen pada awal perjanjian, jadi konsumen itu berhak menuntut ganti kerugian. Konsumen berhak menuntut ganti rugi semeton. Iya. Tapi tadi saya ada menarik ya Mbak Mer ya. Tadi itu dibahas mengenai dengan jual beli online. Nah, bagaimana konsekuensi reseller? Reseller ini bisa dibilang tanda kutip makelar ya. Iya. Nah, siapa yang akan bertanggung jawab once barang itu tidak sesuai ekspektasi? Reseller kah, produsen kah, atau ekspedisi atau anything else? Nah, inilah prinsip kehati-hatian ya. Jadi memang kita tuh sebagai konsumen dan reseller juga sebagai tangan kedua ya kalau reseller itu ya, dari distributor mungkin kalau saya bilang ya. Itu memang harus menggunakan prinsip kehati-hatian. Jadi hukum itu menganggap kita itu tahu tentang aturan. Jadi misalnya nih di jalan ya, orang nggak pernah membaca aturan tentang lalu lintas, tentang kita harus menggunakan helm gitu. Orang tidak pernah mengetahui bahwa lampu merah itu harus berhenti, itu biasanya berdasarkan kebiasaan, ya kan, berdasarkan kebiasaan. Begitu kena tilang, Pak kok saya ditilang, saya kan nggak ngelanggar, helm saya udah sesuai, udah saya pakai helm beneran, tapi tidak sesuai standar yang ditentukan misalnya kan. Jadi masyarakat itu tidak paham. Nah makanya penting untuk seorang reseller ya, penting untuk seorang reseller itu mengetahui ya, mengetahui barangnya seperti apa, jaminannya jika barang itu tidak sampai bagaimana, terus asal usul perusahaannya bagaimana gitu. Karena di aturan itu sudah jelas bahwa perdagangan itu diatur gitu loh, diatur dan dilindungi, konsumen itu dilindungi gitu, dan pekerja pun yang melakukan, misalnya dia bekerja dengan orang lain juga dilindungi. Jadi segala sisi, jadi hukum itu melindungi dari segala sisi gitu loh. Hukum itu melindungi dari segala sisi. Mungkin kalau kita mau bahas undang-undangnya bisa di next episode next episode ya sebetulnya sales YouTuber. Tetapi ada yang menarik nih Mamer. Tadi seperti dianalogikan, bagi istilah pengguna jalan, pengendara sepeda motor yang menggunakan helm atau entah itu helm ABC atau SNI. Nah, pertanyaan saya, apakah hanya istilahnya pembeli barang SNI atau yang tidak SNI pun dilindungi oleh hukum? Sebenarnya kalau masalah jadilah konsumen yang cerdas, dan tentunya juga kita menghimbau juga ya para reseller juga ya harus mengecek dulu barang yang akan didagang, karena itu kan barang dari orang lain ya kan, sobat sales YouTuber. Oke, terima kasih sobat sales YouTuber atas kesempatan kita akan berbincang di next section. Tetap bersama Sales YouTuber.